Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Hari ini kita akan belajar bagaimana Anda bisa menghadapi surat cinta dari pajak dengan cara yang elegan setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita mau bahas soal cara Anda bisa menghadapi surat cinta pajak. Kenapa topik ini saya buat? Karena anyway guys, hari ini, sekarang ini banyak sekali teman-teman yang komplain, yang ngobrol, yang komentar, yang ngeluh ke saya karena mereka kondisinya disuratin pajak gitu ya. Dapat surat cinta pajak terus mereka bingung harus ngapain ya. Nah by the way, mungkin teman-teman hari ini juga ngalamin enggak? Teman-teman mungkin juga dapat surat cinta pajak enggak? Kalau memang dapat, yuk komen di bawah, saya biar tahu teman-teman ngalamin atau enggak ya. Tulis saya dapat surat cinta pajak, saya dapat SP23, tulis aja di bawah ya, biar saya ngerti. Nah, by the way guys, buat teman-teman yang dapat surat cinta pajak ya, pesan saya yang pertama, teman-teman jangan terlalu worry ya, jangan terlalu khawatir ya. Teman-teman nggak usah terlalu berpikiran yang negatif. Kenapa? Karena surat cinta atau surat pajak yang Anda dapatkan itu belum tentu ada masalah yang berat. Ya, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan terlalu takut ya. Nah, kenapa kok Anda bisa dapat surat cinta atau dapat surat dari pajak ya? Karena berarti gini guys. Anyway, namanya kita di perpajakan ya, mereka punya tim juga ya. Di tim perpajakan itu ada macam-macam ya, ada namanya AR ya, ada namanya pemeriksa, ada yang kepala KPP, ada yang helpdesk dan kawan-kawan ya. Nah, mereka itu punya job desk masing-masing, mereka punya tanggung jawab masing-masing ya. Nah, salah satunya seperti Anda disuratin oleh pajak biasanya itu bermula daripada AR Anda ya, daripada akun representatif yang membantu Anda yang mengurus NPWP Anda, yang mengurus perpajakan Anda ya. Nah, ketika mereka melihat ada sesuatu yang mungkin kurang pas, nah ini memang sebagai kewajibannya mereka, menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa memberikan atau menanyakan pada Anda tentang apa yang kurang pas. Ya, seringkali biasanya itu berhubungan dengan apa sih? Misalnya yang pertama, Anda mungkin terkait dengan tidak melaporkan SPT. Ya, jadi mungkin Anda waktunya lapor SPT tahunan, Anda tidak melaporkan, misal saja ya. Karena sekarang kan lapor SPT kan satu kali aja, setahun sekali ya. Nah, atau bisa juga karena apa? Karena mungkin waktu itu Anda lupa membayar angsuran ya. By the way, Anda sebagai pribadi ada namanya angsuran pajak. Anda boleh lihat di konten-konten saya yang lain ya. Itu soal PPh 25 ya. PPh 25 itu adalah angsuran perpajakan. Ya, angsuran yang perlu Anda bayar tiap bulan. Ada lagi angsuran-angsuran yang lain ya. Ada bukan angsuran, tapi pembayaran PPh bulanan juga ada yang lain. Tapi biasanya itu terkait dengan PPh 25 gitu ya. Angsurannya kok belum terbayar. Nah, kenapa? Nah, dia akan memberikan surat. AR Anda akan memberikan surat. Oh, ini loh kok belum terbayar. Kenapa? Nah, jadi juga bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi juga yang lain, misalnya apa? Ternyata diketahui ada harta yang nggak sinkron ya antara SPT Anda ya, harta yang terdaftar di SPT Anda dengan harta real yang Anda miliki. Itu juga bisa jadi karena nggak sinkron. Bisa jadi misal gini ya, laporan SPT Anda ada harta misalnya 500 juta ya di SPT. Tapi secara real Anda punya harta adalah 1,5 miliar misalnya ya. Nah, maka ada selisih 1 miliar yang belum Anda laporkan. Nah, ini yang akan disuratin oleh KPP. Kenapa kok Anda tidak sampai melaporkan? Ada apa ini masalahnya? Nah, itu ya kalau terkait dengan pribadi ya. Kalau terkait dengan perusahaan bisa jadi kenapa? Karena yang pertama bisa jadi karena Anda omsetnya turun ya. Bisa jadi kenapa? Oh, terdapat bukti-bukti yang mungkin pendukungnya nggak jelas. Ada mungkin ternyata HPP Anda kebesaran gitu ya. Ada mungkin juga terlihat Anda punya PPh 23 yang belum dikreditkan dan sebagainya ya. Jadi problem-problem yang itu memang bisa menyebabkan Anda mendapatkan SP23 daripada AR Anda ya. Nah, Anda nggak usah khawatir karena itu memang hal yang mereka harus lakukan. Nah, sekarang PR-nya ketika Anda melihat surat tersebut, Anda harus baca dulu apa maksudnya ya. Anda lihat ya, di dalam keterangannya mereka akan menyebutkan, selalu akan menyebutkan, oh ditemukan bla bla bla, ditemukan bla bla bla. Nah, itu yang akan terjadi oleh mereka. Nah, pesan saya, Anda coba pahami dulu. Kalau nggak paham, Anda coba berkonsultasi dengan orang yang paham ya. Jadi hanya apa sih maksudnya surat ini? Apa sih maksudnya PPh pasal 21? Apa maksudnya PPh pasal 2? Anda tanya dulu ya. Nah, setelah Anda paham, sekarang Anda lihat
apa yang ada di dalam Anda, di dalam kondisi Anda sebenarnya. Oh, ternyata saya belum bayar. Ya udah, kalau Anda belum bayar PPh 25, ya Anda tinggal tanggapin ya, Oke Pak, saya akan bayar PPh 25-nya. Nah, itu yang paling penting dulu, ya. Nah, setelah Anda tahu dan Anda tanggapin, paling penting teman-teman, setelah Anda mendapatkan surat cinta dari perpajakan, pesan saya adalah gini, jangan sampai surat cinta yang Anda dapatkan ini Anda biarkan saja. Nah, karena saya sering nemuin tuh teman-teman yang gini, wah Pak, saya sebaiknya surat cinta itu saya nggak perlu ngapa-ngapain Pak, gitu ya. Barangkali nanti AR-nya lupa, gitu ya. Atau barangkali nanti saya nggak disuratin lagi Pak. Atau udah Pak, pura-pura saya nggak tahu aja. Ada yang tipikal seperti itu teman-teman, ya. Tapi by the way teman-teman, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekarang ya, bahwa semua surat cinta pajak sekarang itu sudah terdapat di dalam sistem perpajakan, di dalam sistem di kantor pajak. Jadi ketika mereka sudah mengeluarkan surat kepada Anda, tugas dari AR Anda adalah memastikan bahwa surat itu sudah ditanggapin, ya, sudah mendapatkan tanggapan dari Anda dan hasilnya seperti apa. Mereka wajib melaporkan, ya. Jadi Anda nggak bisa lagi untuk nggak menanggapin, ya. Kalau nggak menanggapin, ini yang paling ngeri teman-teman, ya. Saya selalu sarankan kalau dapat surat cinta pajak, sebaiknya Anda bisa bereskan di depan, ya. Anda bisa selesaikan di depan. Misalnya, Anda perlu datang kepada pemeriksa, Anda datang, gitu ya. Atau Anda WA pemeriksa, ngomong dengan baik-baik. Atau Anda telepon pemeriksa, gitu ya. Atau memberikan surat kepada pemeriksa, bukan pemeriksa ya, tapi kepada AR. Tujuannya apa? Karena sebenarnya SP2TK atau surat cinta yang pertama diberikan kepada Anda, SP2TK itu artinya gini, surat permintaan penjelasan dan klarifikasi, ya. Nah, itu ketika dikirimkan kepada Anda, itu adalah istilahnya saya ngomong permintaan penjelasan level 1, ya, atau bukti permulaan pemeriksaan. Ya, itu sudah masuk ke dalam konteks mau diperiksa. Kalau misalnya Anda tidak menyelesaikan di SP2TK dan Anda kondisinya itu dibiarkan atau Anda nggak kooperatif dengan pemeriksa, maka si AR, ya AR Anda itu bisa merasa, oh bahwa orang ini ada kemungkinan melakukan hal yang buruk. Atau bisa jadi orang ini melakukan kecurangan, ya, atau ini nggak kooperatif, ya. Anda akan disuratin lagi, ya, atau ada di WA, di telepon, gitu ya. Ternyata Anda nggak menanggapin lagi. Nah, kalau sampai beberapa kali nggak menanggapin, maka yang berikutnya mereka akan melakukan apa? Mereka akan minta untuk bukti-bukti dan akan masuk ke dalam tahap pemeriksaan. Nah, ini teman-teman, begitu Anda masuk ke dalam pemeriksaan, ini yang akan ribetnya minta ampun, ya. Karena Anda dimintain nomor rekening, gitu ya, data rekening, mintain bukti-bukti data penjualan, pembelian, gitu ya, dan sebagainya. Yang padahal bisa jadi masalahnya itu simpel banget. Nggak perlu harus diperiksa sebegitu banyaknya, cuma simpel banget, tapi karena Anda nggak tanggapin, maka bisa sampai ke dalam proses pemeriksaan. Nah, ya. So, teman-teman, ini yang kita harus pahami bahwa ketika dapat surat cinta pajak, langkah pertama, Anda harus kooperatif dengan pemeriksa. Ya, Anda kooperatif dengan cara apa? Anda menghubungi mereka. Oke, menghubungi mereka. Yang kedua, yang Anda juga perlu persiapkan adalah apa? Anda perlu siapkan data-data, ya. Jadi jangan sampai Anda ke pemeriksa, Anda nggak punya data. Misalnya, mereka tanya klarifikasi, oh ini seperti apa? Oke, ini Pak datanya, ya. Jadi Anda sebaiknya minimal nih, kalau saya sarankan buat teman-teman terutama yang pengusaha, ya, Anda punya namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu apa? Ya, minimal Anda punya laporan keuangan laba rugi, ya. Anda punya neraca itu untuk balance sheet, ya, neraca, dan Anda punya laporan keuangan untuk yang depresiasi atau penyusutan aktiva. Ini minimal 3 ini. Selain itu, Anda juga perlu namanya laporan arus kas, ya, laporan apalagi, laporan piutang hutang, ya, laporan stok, laporan aset dan sebagainya. Ya, ini minimal Anda punya, ya. Plus, Anda juga siapkan dokumen-dokumen pendukung, misalnya bukti-bukti transaksi, bukti-bukti pengeluaran, bukti-bukti apa penerimaan, ya, kartu stok, kartu hutang piutang. Nah, ini Anda kasih semua, ya. Jadi kalau seandainya misal saja pemeriksa itu waktu di SP2TK, ya, bukan pemeriksa AR, ya, AR di SP2TK ditanyakan, ini maksudnya apa, ya? Anda langsung siapkan, tidak perlu langsung bawa data sebanyak itu, tidak perlu. Anda siapkan Excel-nya aja, ya, bukti Excel-nya saja. Ini perhitungannya, berikan ke mereka. Ini Pak, perhitungan kami seperti ini, seperti ini, ya. Yakin kok pemeriksa sekarang, AR sekarang ini tipikalnya jauh lebih enak, ya. Jadi kalau Anda misalnya dapat AR yang
sekarang itu rata-rata AR-nya baik-baik ya. Kalau AR-nya nggak baik, Anda boleh komen di bawah komentar AR-nya KPP mana ya, biar saya juga bisa tahu gitu ya. Jadi Anda komentar, Pak saya dapat AR KPP ini Pak, kok AR-nya mencekno Pak gitu ya, sukanya maksa, ayo kita bluffing kalau bisa gitu ya, kalau perlu. Tapi ya kita nggak perlu gitu ya, intinya kita ngomong sama mereka sebagian besar AR sekarang itu baik-baik ya. Jadi Anda apa ya, udah Anda jelaskan ke mereka, ini loh Pak maksudnya saya Pak, ini maksudnya kami ya. Jadi Anda jelaskan sebaik mungkin supaya mereka ngerti ya. Kalau ngerti, beresin di depan, beresin di SP2TK supaya tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih panjang dan itu membuat Anda pusing ya. Karena diperiksa itu tidak enak guys, diperiksa itu mungkin Anda mau mengotot sesuatu ya, tapi kalau sudah masuk pemeriksaan itu Anda diminta data ya, akhirnya effort Anda untuk mengerjakan yang lain, untuk usaha Anda habis cuma ngurusin pemeriksaan ya. Itu sih ya saran dari saya. Sekian, semoga teman-teman dapat manfaatnya ketika Anda dapat SP2TK, ngapain yang harus Anda lakukan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang happy dengan video ini. Silahkan share ke teman-temannya dan like, atau yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat konten terus dari saya ya. Sekian teman-teman, selalu sukses, selalu semangat dan selalu bahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.